ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Lamad-Durrul Manthur sampai pada pasal yang kelima. Menyusun mutiaranya pada pasal yang kelima dalam judul Alamatu Ahlis Sunnah, tanda-tanda Ahlis Sunnah. Pertama, beliau menukilkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Abu Hurairah wa Anas ibn Malik wa Usaid ibn Hudayr fa'alam annahu sahibu sunnatin insyaallah." Kata beliau, jika engkau melihat seseorang cinta kepada Abu Hurairah dan Anas ibn Malik, beliau sebutkan beberapa tokoh-tokoh yang terkenal dan hidupnya lama, dalam artian dia mengalami masa-masa sedikitnya para sahabat, seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang akhir meninggal, sehingga ketika Anas bin Malik masih hidup, itu generasi pertama sudah hampir habis, sehingga ukurannya tinggal satu: apakah mereka mau ikut Anas atau tidak, cinta kepada Anas atau benci pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena generasi salaf tinggal satu, atau generasi sahabat tinggal satu ini. Demikian pula Abu Hurairah, tokoh yang memiliki keistimewaan khusus. Beliau banyak meriwayatkan hadis yang kalau akan mau dibuang riwayat Abu Hurairah atau benci pada Abu Hurairah, akan sekian syariat akan hilang. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang mukthirin. Disebutkan dalam kitab-kitab hadis bahwa beliau ini mukthirin fil hadis, ini banyak meriwayatkan hadis. Mengapa demikian? Ada fitnah, syubhat dari orang-orang Syiah dan orang-orang yang terfitnah oleh orientalis, mengatakan, masa Abu Hurairah meriwayatkan hadis sekian banyaknya? Abu Bakar dan Umar, yang paling top, sahabat yang paling utama, yang selalu bersama Nabi dari awal, masuk Islam lebih dulu dari Abu Hurairah, itu sedikit. Kenapa Abu Hurairah yang masuk Islamnya dalam perang Khaybar, tapi kok riwayatnya banyak mengalahkan Abu Bakar dan Umar? Ini kan bukti kalau dia itu menambah-nambahi atau berdosa dan sebagainya. Ini syubhat dari mereka. Ini banyak serangan-serangan terhadap Abu Hurairah. Maka dijawab bahwa sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia masuk Islam pada perang Khaybar, dia selalu bersama Rasulullah setiap Rasulullah keluar.
yang diistilahkan dengan ahli suffah, bukan sufi. Ahli suffah maksudnya seorang yang tinggal di masjid, yang dia mendapatkan ma'isyah dari para sahabat yang lain, dan setiap Rasulullah keluar dari rumahnya, dia mengikutinya sampai kembali ke rumahnya. Ini Abu Hurairah. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain bergantian, seperti Umar menceritakan, aku kalau ada keperluan kerja, aku pesan sama temanku, dengarkan apa-apa yang dari Rasulullah sampaikan padaku, gantian gitu. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, Abu Bakar dan Umar hidup di masa mayoritas sahabat masih hidup. Hidup di masa mayoritas sahabat masih hidup, dan mereka sama-sama tahu ucapan Rasul. Yani tidak begitu perlu disampaikan, sudah tahu semuanya. Tapi Abu Hurairah hidup di masa yang lain, di masa para sahabat sudah tinggal sedikit, sehingga orang-orang yang ada mayoritasnya yang tidak mendengar dari Rasul butuh seorang yang menyampaikan riwayat. Maka Abu Hurairah menyampaikan riwayat itu. Kan beda. Abu Bakar Umar hidup, apalagi Abu Bakar yang hidup 2 tahun setelah Rasul saja. Setelah 2 tahun kemudian meninggal radhiyallahu anhu. Umar 12 tahun, 10 tahun masa pemerintahannya, dan 2 tahun di masa pemerintahan Abu Bakar. Yang pada saat itu mayoritas sahabat hidup, mereka sama-sama mendengar ucapan Rasul, sehingga sedikit riwayat-riwayat yang disampaikan. Ikhwan fillah azakumullah. Yang jadi masalah bahwa Al-Barbahari mengatakan Abu Hurairah karena terlihat mereka-mereka dari kalangan ahli bidah menyerang Abu Hurairah, memusuhi Abu Hurairah. Maka dikatakan, ingat, yang cinta kepada Abu Hurairah itu ciri-ciri ahli sunnah, yang benci kepada Abu Hurairah ini ciri-ciri ahli bidah. Dijadikan sebagai figur. Demikian pula Usaid bin Hudayr dan sebagainya. Maka Al-Barbahari mengatakan, kalau seorang cinta kepada Abu Hurairah, Anas bin Malik, wa Usaid bin Hudayr, insyaallah dia sahibus sunnah. Demikian pula kalau di zaman lain, bukan di zaman para sahabat sudah tidak ada. Nah, di zaman itu ada tokoh-tokoh ahli sunnah yang seperti Abu Hurairah, seperti Anas, dalam artian bukan sama imannya derajatnya, bukan, tapi sama-sama dia menonjol dalam ilmu, dan menonjol dalam riwayat hadis, dan menonjol dalam hal sunnah. Kalau ada di masa itu tokoh seperti ini, maka ini pun bisa jadi pegangan sebagai ukuran. Maka dilanjutkan ucapan Al-Barbahari, wa idza ra'aita ar-rajul, dan kalau engkau melihat seseorang cinta kepada Ayyub, ulama Ayyub as-Sikhtiyani terkenal sahibus sunnah, ahli sunnah, pemberantas bid'ah. Demikian pula Ibnu Aun, wa Yunus bin Ubaid, wa Abdullah bin Idris al-Audi, wa Sya'bi, wa Malik bin Mighwal, wa Yazid bin Zurai', wa Mu'ad bin Mu'ad, wa Wahab bin Jarir, wa Hammad bin Salamah, wa Hammad bin Zaid, wa Malik bin Anas, Imam Malik, wal Auza'i, wa Zaidah bin Qudamah. Kalau ada seorang yang cinta kepada para ulama tersebut di atas tadi, fa'alam annahu sahibus sunnah, maka ketahuilah kalau dia ini sahibus sunnah. Karena ahli bidah nggak akan suka sama mereka. Ahli bidah nggak akan suka sama mereka ini, karena mereka ahli sunnah yang menjelaskan sunnah dan menegakkan sunnah dan memberantas bidah. Ahli bidah terpukul terus oleh mereka. Jangankan mereka membantah ahli bidah, menyampaikan ilmu saja itu sudah meruntuhkan subhatnya ahli bidah. Ahli bidah bikin subhat demikian. Yang orang-orang tertipu, waduh, ini kelihatannya benar, terbawa semua. Begitu ulama mengatakan ini riwayat dari Nabi demikian, riwayat dari Nabi begini, riwayat dari sahabat demikian, subhat tadi hancur berantakan. Jadi ahli bidah jengkel sama para ulama ini. Apalagi para ulama itu membantah dengan tegas kebidahan dan tokoh-tokoh mubtadi'. Maka orang yang cinta kepada tokoh-tokoh ini adalah ahli sunnah, dan yang benci kepada mereka adalah ahli bid'ah. Itu diantara ciri-cirinya, salah satu ciri-cirinya. Masih ada ciri-ciri yang lain. Wa idza ra'aita ar-rajul, lanjutannya dari Al-Barbahari, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad bin Hanbal wal Hajjaj ibn al-Minhal wa Ahmad ibn Nasr wa dzakarahum bi khair wa qala bi qawlihim fa'lam annahu sahibus sunnah. Dan jika engkau melihat seseorang yang cinta kepada Ahmad bin Hanbal, kita tahu bagaimana Ahmad bin Hanbal di zamannya penegak sunnah wa qami'ul bid'ah, muhyi sunnah wa qami'ul bid'ah, penegak sunnah dan penghancur bid'ah, sehingga otomatis ahli bid'ah tak suka sama Imam Ahmad.
Bahkan sampai sekarang para sufi dan para ahli bidah mengatakan bahwa salaf itu bikinannya Imam Ahmad, katanya. Aliran salaf ini dianggap bikinannya Hambali, bikinannya Hambali, katanya begitu. Tetap sampai sekarang mereka benci. Wal Hajjaj ibn al-Minhal wa Ahmad ibn Nasr disebut dan menyebut mereka dengan kebaikan, cinta kepada mereka dan menyebut mereka dengan kebaikan dan mengucapkan dengan ucapan mereka, maka orang tersebut berarti ahli sunnah yang cinta kepada mereka, menyebutkan tentang mereka dengan kebaikan dan mengucapkan ucapan-ucapan mereka, maka orang yang demikian adalah sahibus sunnah insyaallah. Kata penyusun Abu Abdullah Jamal bin Furaihan, dia berkata, qultu, saya katakan, wa idza ra'aita ar-rajula al-yawm yuhibbu ulama'a hadhihi al-bilad wa ghayruha al-mutamassikina bis-sunnah ala manhaj as-salaf as-salih wa qala biqawlihim fa'alam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Maka kata dia, saya katakan, kalau engkau melihat seseorang pada hari ini, di zaman kita ini, cinta pada ulama di negeri ini, maksudnya negeri Saudi, karena yang bicara bukan saya, tapi penyusun di sana. Barang siapa seseorang pada hari ini mencintai ulama-ulama di negeri ini, yakni Saudi, atau negeri lainnya, kata dia, dari negeri-negeri kaum muslimin, mencintai ulama yang berpegang dengan sunnah, yang berjalan di atas manhaj salafus salih, cinta pada mereka, mengucapkan dengan ucapan-ucapan mereka, maka ketahuilah bahwa dia ini sahibus sunnatin insyaallah. Ketahuilah bahwa dia adalah ahli sunnah insyaallah. Ya tentunya sebaliknya nanti kita akan bahas dalam pasal berikutnya. Kalau benci kepada mereka, sinis kepada mereka, gak suka dengan mereka, ketahuilah bahwa ini adalah sahib bid'ah. Yang sekarang muncul ucapan-ucapan dari para sururiyin, termasuk penulis Al-Wala wal Bara yang sudah diterjemahkan. Nah, Al-Qahtani Sa'id Al-Qahtani. Sampai ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang Syekh Fulan, disebutkan ulama Madinah. Jawabannya, la nurid an nunajjis bi dzikri masajidana bi dzikri masyayikh al-Madinah. Aku tidak mau menajiskan tempat ini, masjid ini, dengan menyebut syekh-syekh Madinah. Sinisnya kayak gitu, bencinya guys, demikian. Dan seperti orang-orang yang mengatakan, aku gak suka dengan ulama Madinah, aku gak senang, mereka itu terlalu keras, terlalu kaku, terlalu kasar dan sebagainya. Dan ini terucap dari rata-rata hizbiyun dengan berbagai macam kelompoknya. Saya tidak mengatakan satu atau dua kelompok, hampir seluruh kelompok. Ya, karena memang tokoh-tokoh tersebut gencar memberantas bid'ah, gencar memberantas berbagai macam pemikiran-pemikiran dan penyelewengan-penyelewengan yang menyimpang dari ahlus sunnah. Terkenal dalam masalah itu. Sehingga yang membencinya adalah orang-orang yang dibantah, wajar demikian. Yang membencinya adalah orang-orang yang merasa dipojokkan atau dirugikan, yaitu ahli bid'ah. Demikian pula yang di negeri-negeri lain, seperti Syekh Muqbil, sama juga tuduhannya seperti itu. Ya, hampir mirip kalimatnya, kasar, kaku, banyak bicarakan orang, mulutnya kotor, segala macam. Sama. Padahal beliau adalah tokoh yang dipuji oleh para ulama yang lain sebagai ulama ahli sunnah, bahkan disebut dengan gelar mufti diyar al-Yamaniyah, mufti negeri Yaman. Ciri yang berikutnya, itu tadi satu ciri, salah satu cirinya adalah cinta kepada ahli sunnah. Ini ciri-ciri ahli sunnah, cinta kepada ulama ahli sunnah. Qala al-Barbahari aydan, berkata juga al-Barbahari, wa man 'arafa ma taraka ashabul bid'ah min as-sunnah wa ma faraqu fihi fatamassaka bihi fa huwa sahibu sunnatin wa sahibu jamaah. Barang siapa yang mengetahui sesuatu yang ditinggalkan oleh ashabul bid'ah, jadi ada sesuatu yang ditinggalkan dari ashabul bid'ah min as-sunnah, sesuatu dari sunnah ditinggalkan oleh ashabul bid'ah, orang ini tahu. Begitu tahu,
bahwa ini ditinggalkan oleh mereka, wa ma faraqu fi, dan mereka memisahkan diri dari as-sunnah tersebut. Orang tadi ketika mengetahui demikian, justru dia menghidupkan sunnah tersebut, berpegang dengan sunnah tersebut. Ini juga ciri bahwa dia adalah ahli sunnah. Fahuwa sahibu sunnatin wa sahibu jamaah, maka berarti dia adalah ahli sunnah dan ahli jamaah. Seorang yang mengikuti sunnah, ahli sunnah, dan seorang yang al-jamaah, mengikuti al-jamaah yang pertama. Jadi lihat, kata Al-Barbahari, justru ciri ahli sunnah kalau melihat ada sunnah yang dimatikan oleh mereka, dimusuhi oleh mereka, justru semangat untuk menghidupkan. Mukhalafatun lahum, atau mukhalafatan lahum, sebagai penyelisihan. Nih, saya sunni bukan seperti kalian, saya ahli sunnah tidak seperti kalian, saya menghidupkan sunnah tidak seperti kalian mematikan sunnah. Iya, diantara contohnya memang masalah ta'adud. Ketika orang sedang memusuhinya, orang keras menjelekkan bahwa ta'adud itu jelek, justru itu yang dihidupkan. Itu salah satunya contoh. Dan yang lebih daripada itu adalah kaidah-kaidah ahli sunnah wal jamaah dalam mensikapi ahli bid'ah. Ini yang mulai dimatikan oleh sururiyin, hizbiyin, ikhwaniyin. Ketika melihat ini sudah mulai dikembosi, dikempesi, dan berusaha untuk ditutup, dipelankan, dikecilkan, justru ini yang kemudian dihidupkan. Nih, dihidupkan. Mau apa? Ini adalah sunnah. Ini pun salah satu ciri dari ciri-ciri ahli sunnah. Melihat ada sunnah yang dimusuhi, sunnah yang dimatikan, justru dia berusaha untuk menghidupkannya. Bagaimana? Dihidupkan, disiarkan, diajarkan, diamalkan. Diamalkan, diajarkan, disebarkan, ditulis, terus dihidupkan. Man arafa ma taraka ashabul bid'ah min as-sunnah wa ma faraqu fihi fatamassaka bihi fa huwa sahibus sunnatin wa sahibul jamaah. Barang siapa yang mengetahui apa-apa yang ditinggalkan oleh ahli bid'ah dari sunnah dan apa-apa yang dipisahkan oleh mereka dari sunnah, kemudian orang itu justru mengerjakannya, maka dia adalah sahibus sunnah wa sahibul jamaah. Wa haqiqun an yuttaba, orang yang seperti ini berhak untuk diikuti, sangat pantas untuk diikuti. Wa an yu'an, dan sangat perlu untuk ditolong. Wa an yuhmad, dan sangat perlu untuk dijaga. Wa huwa mimman awsa bihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang kita baca kemarin, usikum bitaqwallah, sampai ucapan wa alaikum bisunnati. Al-i'tisam bisunnati najah. Ketika terjadi pertikaian-pertikaian, justru memegang sunnah. Ketika terjadi penggembosan sunnah, dia menghidupkan sunnah tersebut. Yang ketiga, ciri yang ketiga, wa idza ra'aita ar-rajul yad'u lis-sultan bis-salahi fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Barang siapa yang melihat, kalau engkau melihat seseorang berdoa untuk penguasa, jadi berdoa untuk penguasa ini dengan kebaikan. Kalau berdoa ala, itu dengan kejelekan-kejelekan. Tapi disebutkan ciri-cirinya adalah seorang yang berdoa untuk penguasa ini dengan kebaikan, bisalah, dengan kebaikan-kebaikan. Allahumma aslih ahwal, atau aslihhum, ya Allah, Allahumma hdihim, ya Allah, berilah petunjuk pada mereka, jadikan mereka orang-orang yang soleh, jadikan mereka orang-orang yang tegas dalam masalah hak. Ini doa untuk sultan, untuk penguasa. Kalau ada kamu lihat orang yang berdoa untuk penguasa dengan kebaikan-kebaikan, fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah, ketahuilah bahwa dia adalah pengikut sunnah insyaallah. Doa dengan kebaikan seperti tadi itu contohnya. Adapun doa dengan ta'yid, doa dengan ta'yid itu, ya Allah, mantapkan mereka dalam kedudukannya, begitu. Ini pernah kita tanyakan ketika kita datang kepada Syekh Rabi, saya dan Ustaz Ja'far dan beberapa teman. Tanya kepada Syekh, bagaimana kita berdoa untuk penguasa, kemudian dituduhkan oleh Syarif dan anak buahnya bahwa saya berdoa agar penguasa itu dimantapkan dan sebagainya. Yang mereka sendiri yang mengatakan demikian. Kata Syekh, doa untuk mereka dengan kebaikan syar'i, bahkan itu ciri ahli sunnah, tapi bukan dengan ta'yid, karena kita belum tahu bahwa mantapnya mereka itu lebih baik. Semoga dimantapkan mereka, jangan dengan itu, tapi dengan ya Allah, perbaikilah mereka,
Ya Allah berilah hidayah pada mereka. Karena baiknya sultan baik bagi rakyatnya. Bahkan Fudail bin Iyad mengatakan, kalau aku memiliki satu doa yang makbul, aku akan berikan untuk penguasa. Kalau aku memiliki satu doa yang makbul, aku akan doakan untuk penguasa. Karena kalau aku doakan untuk diriku sendiri, ya cuma aku yang dapat. Tapi kalau aku doakan untuk penguasa, penguasa jadi baik dan rakyatnya seluruhnya jadi baik. Ini ahli sunnah berpikirnya dengan syar'i, berpikirnya dengan berpikir yang benar. Qultu, saya katakan, kata Abu Abdullah, wa khulasatul qaul, ringkasan ucapan adalah, kalau engkau melihat seseorang cinta kepada ahli sunnah, aina makanu, di mana saja dia berada, dan benci kepada ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu, aina ma hallu, di mana saja mereka tetap, wartahlu, di mana saja mereka pergi, fa'alam annahu sahibus sunnah, ketahuilah bahwa dia adalah ahli sunnah. Sila ahli sunnah cinta kepada tokoh-tokoh ahli sunnah dan benci kepada ahli bid'ah. Berkata Abu Hatim kepada anaknya, idza ra'aita man yuhibbu Ahmad fa'alam annahu sahibus sunnah. Jika engkau melihat seorang cinta kepada Imam Ahmad, ketahuilah bahwa dia adalah ahli sunnah. Ini tambahan dari yang tadi. Demikian pula diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad qala, sami'tu Qutaibah yaqul, aku mendengar Qutaibah berkata, idza ra'aita ar-rajul yuhibbu ahlal hadithi mithla Yahya ibn Sa'id wa Abdurrahman ibn Mahdi wa Ahmad ibn Muhammad Hanbal wa Ishaq ibn Rahuyah wa dhakara qauman akharin fa innahu ala sunnah wa man khalafa haula fa'alam annahu mubtadi'. Barang siapa, kata beliau, melihat seseorang cinta kepada ahlul hadis, para ulama ahlul hadis, seperti Yahya ibn Sa'id, Abdurrahman ibn Mahdi, Ahmad bin Muhammad Hanbal, dan Ishaq ibn Rahuyah, kemudian disebutkan beberapa kaum. Ishaq ibn Rahuyah, nah, para ulama yang mereka itu tidak membahas atau tidak memperhatikan masalah, sebagian membacanya Rahawi yang masih dalam aslinya, sebagian menghindari dari nama itu karena beliau adalah seorang ulama, maka disebut dengan Rahuyah. Wa dzakara qauman akharin, dan disebutkan pula beberapa kaum. Barang siapa yang cinta pada mereka, maka berarti dia di atas sunnah, dan barang siapa yang menyelisihi mereka, ketahuilah bahwa dia mubtadi'. Demikian ciri-ciri ahli sunnah: mencintai ulama ahli sunnah, benci kepada ahli bid'ah, berdoa kebaikan untuk pemerintah, dan menghidupkan sunnah, khususnya sunnah yang dimatikan oleh ahli bid'ah. Yang keenam, alamatul ahli bid'ah wal ahwa, ciri-ciri ahli bid'ah. Sekarang sebaliknya, pada ciri-ciri ahli sunnah, sekarang ciri-ciri ahli bid'ah. Berkata Ayyub As-Sikhtiyani, la a'lamul yawm ahadan min ahli al-ahwa yukhasimu illa bil mutasyabih. Aku tidak mengetahui pada hari ini seorang pun dari pengikut hawa nafsu yang berbantahan atau yang membuat pertikaian, kecuali mesti dengan mutasyabih, dengan syubhat kesamaran. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim melalui nukilan Syekh Salim Ibn Hilali dalam Munadharah Ashabil Bid'ah. Disebutkan apa itu syubhat. Kata beliau, kata Ibnul Qayyim, cara maknanya, kalau seorang atau kalau mereka itu langsung mengajak kepada kebid'ahan, kepada penyimpangan, itu bukan syubhat. Sebaliknya, afwan, saya ulangi, bahwa kalimat syubhat adalah kalimat yang memiliki dua makna, makna hak dan makna batil. Itu di mana itu?
dan seterusnya. Kalau kata Ibnu Qayyim, maknanya hanya hak saja, ini yang namanya sunnah. Kalau hak saja, tidak menyimpang. Kalau maknanya batil saja, itu bukan syubhat, kata Ibnu Qayyim. Jadi yang namanya syubhat itu memiliki makna hak dan memiliki makna batil. Ingat ucapan beliau ini. Jadi yang namanya syubhat itu memiliki makna hak, memiliki makna batil. Kalau makna batil saja, ya tidak dikatakan syubhat. Kalau maknanya hak saja, ya bukan bid'ah. Tapi yang namanya syubhat itu memiliki makna hak dan memiliki makna batil. Ini namanya mutasyabihat. Bisa ditarik kepada yang hak, bisa ditarik kepada yang batil. Dan ciri khas ahli bid'ah sejak dulu, sejak pertama munculnya kalangan Khawarij sampai detik ini sama. Mereka selalu dengan mutasyabihil Quran, dan selalu dengan mutasyabihil ahadis, dan selalu dengan ucapan-ucapan samar, yang samar-samar dari Quran, yang samar-samar dari hadis, yang mereka menarik sana, menarik kemari. Dan itulah mereka ciri-cirinya. Qala al-Barbahari, ciri kedua, idza ra'aita ar-rajul yat'an 'ala ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu sahibu qaulin su'in wa hawa. Ketahuilah, kalau engkau melihat seseorang yang mencela seseorang dari sahabat-sahabat Rasulullah, mencela seseorang, ahad min ashabi Rasulullah, satu dari para sahabat-sahabat Rasulullah, fa'alam annahu sahibu qaulin su'in wa hawa. Ketahuilah bahwa dia ini pemilik ucapan jelek dan pengikut hawa, pengikut hawa nafsu. Ahli bid'ah pengikut hawa nafsu, ahli ahwa. Mencela seorang saja, apalagi 2-3 orang. Jadi pertanyaan yang tidak lucu kalau ditanyakan apakah Sayyid Qutb itu ahli bid'ah atau tidak, yang sudah kita sebutkan bahwa dia mencela Utsman bin Affan dan beberapa sahabat. Bahkan Nabi Musa dikatakan oleh Sayyid Qutb ta'assub qaumin, dia memiliki sifat ta'assub kepada kaumnya. Ini ucapan celaan kepada sahabat, bahkan kepada salah seorang nabi, dan disebutkan oleh Syekh Rabi dalam kitab khusus celaan Sayyid Qutb terhadap sahabat, judulnya Mata'in Sayyid Qutb ala sahabat, ala ashabi Rasulullah. Tebal bukunya. Masa kemudian datang seorang yang kayak Ustaz Yazid tanya kepada Syekh Rabi, ya Syekh, apakah Sayyid Qutb ahli bid'ah atau bukan? Yang ngantarnya dari kalangan salafiyin, dari anak-anak Madinah, dia mengenalkan ya Syekh, ini da'i salafi, tempat kita dibanggakan. Pertanyaan seperti itu, kaget Syekh Rabi. Hai Ustaz hukum, ini Ustaz kalian. Yang pertanyaan tidak salah kan? Cuma saya mau maksudkan bahwa ini menunjukkan kalau pengaruh-pengaruh mereka yang mengecilkan kejelekan Sayyid Qutb, penyelewengan Sayyid Qutb, penyimpanan Sayyid Qutb telah meraksuk di kepalanya, sehingga muncul pertanyaan tadi. Kalau tidak mubtadi, kenapa kita harus begini-begini? Ini bukti salah satu. Kalau pengaruh itu tanpa terasa sedikit masuk. Idza sami'ta ar-rajul, dijawab oleh Syekh habis itu setelah mengatakan ini ustadzku salafi katanya. Habis itu diterangkan oleh beliau, kita sekarang bukan membicarakan dia ahli bidah atau tidak, jelas itu. Justru yang kita bicarakan sekarang bagaimana sururiyin dan pengikutnya sururiyin, apakah ahli bidah atau tidak. Bahkan sebagian mereka sudah ahli bidah. Yang Qutbinya, yang pembela-pembela Sayyid Qutbnya itu bagaimana, ahli bidah atau bukan? Itu yang dibicarakan, apalagi Sayyid Qutbnya. Wa qala aydan, idza sami'ta ar-rajul yat'an 'ala al-athar aw yaruddu al-athar aw yuridu ghayra al-athar fattahimhu 'ala al-islam. Jika engkau mendengar seseorang mencela riwayat, mencela hadis, asar, atau yaruddul athar, atau menolak riwayat yang sahih tentunya ya, ditolak oleh seseorang, atau yuridu ghairal athar, atau menginginkan selain athar, fattahimhu 'alal islam, tuduhlah keislamannya. Keislamannya dituduh, dilakukan. Islam bukan hanya orang.
Wala tashukku annahu sahibu hawan mubtadi', dan jangan ragu kalau dia itu pengikut hawa nafsu dan mubtadi'. Disampaikan kepada Salim Bajri, misalnya satu tokoh Mu'tazilah di Cirebon sana. Ini ada hadisnya Ustaz, dalam riwayat Bukhari sahih. Jangan taklid dengan Bukhari. Jawabannya begitu. Ini saksinya ada di sini, yang langsung ketemu dengan dia. Disampaikan hadis tentang masalah Nabi Isa akan turun di akhir zaman nanti, dan sekarang dia masih hidup, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibantahnya, bagaimana makannya? Bagaimana dia hidupnya? Bagaimana makannya kok demikian? Kalau orang hidup kan butuh makan dan sebagainya. Dibantah dengan akalnya, ditolak. Kalau ada seseorang, kata Al-Barbahari, yang mencela asar atau menolak asar atau tidak mau kecuali selain asar, atau tidak mau asar, maunya yang lain selain asar, maka tuduhlah keislamannya, dan jangan ragu kalau dia sahibu hawan mubtadi'. Jadi ahli bid'ahnya jelas, Islamnya yang masih ragu-ragu. Tapi karena rata-rata ahli bid'ah itu tidak tegas menolak hadisnya. Saya bukan menolak hadis, maksud saya kita harus betul-betul cermat atau teliti, dan kita harus memahamkannya sesuai dengan akal. Ini namanya takwilat. Nah, ini yang menyelamatkan mereka dari pengkafiran. Tidak kita katakan kafir karena tidak tegas menolak. Saya nggak mau, nggak begitu. Tapi dengan takwilat saya menerima, tapi begitu. Qala aydan, berkata juga Al-Barbahari, berarti ciri yang keempat, idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Barang siapa melihat, atau kalau engkau melihat seseorang yang berdoa ala sultan itu dengan kejelekan, ya Allah hancurkan mereka, ya Allah runtuhkan mereka, ya Allah binasakan mereka dan sebagainya, atau laknat pada mereka, ini ala sultan. Barang siapa yang berdoa untuk kejelekan pemerintah, penguasa, fa'alam annahu sahibu hawa, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsu, pengikut hawanya sendiri. Karena hawa nafsunya emosi, marah, saya ditangkap, terus jengkel, terus hawa nafsunya yang berbicara. Wah, memang mudah-mudahan hancur, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begini, habis. Itu mengikuti hawa, bukan mengikuti sunnah. Karena sunnah dijelaskan tidak boleh demikian, bahkan sebaliknya mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena kalau mendoakan kejelekan akibatnya parah. Kalau para penguasanya, umaranya dilaknat, dijauhkan dari rahmat, apa akibatnya? Bagaimana rakyatnya kira-kira? Dipimpin oleh orang-orang yang terlaknat. Na'udzubillah. Qala Abu Hatim, alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'ah fi ahli al-athar. Ciri-ciri ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Ciri-ciri ahli bid'ah adalah waqi'ah, mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti para ulama ahlul hadis, ahlul athar. Ini yang mencela mereka atau menjelekkan mereka. Ini cirinya. Menjelekkan ulama, menjatuhkan ulama, dikatakan ulama tidak ngerti fikih wakil, mereka nggak tahu, mereka itu jumud, mereka itu tidak mau berkembang dan sebagainya. Atau seperti ucapan Abdurrahman Abdul Khalid, bahwa mereka itu cetakan lama yang perlu direvisi katanya. Ini ucapan yang na'udzubillah dari mereka. Dan itu ciri-ciri ahli bidah. Qala Abu Abdullah Jamal, berkata penyusunnya, idza ra'aita ar-rajul yat'an fi ulama'is sunnah, kalau engkau melihat seseorang yang mencela ulama ahlus sunnah wal manhaj salafi, yang mengikuti manhaj salaf, fi hadhihi al-bilad, di negeri ini, yakni negeri Saudi, wa ghairiha, atau di negeri lain, fa'alam annahu sahibu hawa, ketahuilah bahwa dia ini pengikut hawa nafsu. Seorang yang benci kepada ulama ahlus sunnah dan ulama salafiyun, yang benci terhadap mereka atau mencela mereka, memberikan tuduhan-tuduhan jelek kepada mereka, maka ketahuilah bahwa mereka adalah ahlul hawa, pengikut hawa nafsu. Qala Ibnu Al-Qattan,
Berkata Ibnu Qattan, "Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadits." Tidaklah di dunia ini seorang mubtadi' pun kecuali dia mesti benci kepada ahlul hadis. Kata Ibnu Qattan, tidak ada satu mubtadi' di dunia ini, tidak ada satu pun mubtadi' kecuali mesti dia akan benci kepada ahlul hadis. Naam, demikian memang nyatanya sejak dulu. Ucapannya Ibnu Ubaid, siapa namanya Ibnu Ubaid? Amr ibn Ubaid. Celahannya na'udzubillah terhadap ulama, terhadap fuqaha yang membahas fikih dan sebagainya. Karena dia merasa membahas itu dengan akal sehingga cemerlang dan cerdas begitu. Adapun mereka riwayat dicela justru. Dan demikian dikatakan bahwa ucapan mereka tidak keluar dari kalangan dalam perempuan, ucapan mereka sekitar haid dan nifas dan sebagainya. Ucapan-ucapan seperti itu. Bahkan dikatakan secarik kain haid yang dibuang. Kalimat-kalimat mereka itu seperti itu nilainya. Itu ucapan dari dia. Dan terus ucapan-ucapan itu berulang dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Sampai Abdurrahman Abdul Khaliq mengatakan bahwa mereka itu ulama haid wan nifas, katanya, kepada ulama-ulama Saudi. Sama ucapannya, mirip ulama haid wan nifas. Dan mereka kemudian yang dulu dari kalangan sufi, dulu sebelum ada fitnah sururiyah wala ikhwaniyah, sufi yang ketika dia melihat pertikaian umat ahli sunnah membantah Mu'tazilah membantah, dia kemudian mundur dan mengatakan, sudahlah, kenapa nanti hati kita jadi kaku, pentingkanlah diri kita sendiri. Kemudian dia diam, tidak menyalahkan sana, tidak menyalahkan sini, bahkan benarkan sana, benarkan sini. Tapi sikap yang seperti ini, sikap salah, sikap sufi ini, kemudian tidak mau tahu dan kemudian beribadah saja, tidak ngurusi orang, katanya begitu. Akhirnya tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar, melihat kebid'ahan dibiarkan. Tapi giliran ahli sunnah menyalahkan cara sufi ini salah, ini cara bid'ah, marah sufi. Lupa dengan kaidahnya, tidak membantah sana, tidak membantah sini, lupa dengan kaidahnya, langsung dijuluki. Memang mereka itu, yang dimaksud ahli sunnah, memang mereka itu adalah orang-orang ahlul ghibah, tukang ghibah, kerjaannya tiap hari, fulan kadzab, fulan perawi yang tidak hafal, fulan orang yang sering memasukkan hadis, fulan bicarakan orang terus, itu ahlul ghibah wal jamaah, kata bukan ahlus sunnah. Ahlul ghibah dikatakan, karena membantahi orang terus dikatakan ahlul ghibah. Mereka itu mulutnya kasar, kotor, kerjanya mencela. Memang ahli hadis, kalau memang perawinya perawi tercela yang majruh, disebutkan caranya bahwa ini majruh, ini sebabnya dia tidak hafal, dia kadzab, bahkan dia sering lalai dalam meriwayatkan, sering ngacau kalau meriwayatkan hadis. Itu dijuluki oleh sufi dengan julukan tadi. Subhanallah, garisnya sufi terus sampai kepada Hasan al-Banna, karena dia sufi Hassafiyah, tarekat Hassafiyah. Dari Hasan al-Banna berlanjut lagi sampai kepada pecahan-pecahannya, terus sampai sekarang, sampai hari ini. Sama, mereka menjuluki ahlus sunnah tadi dengan julukan yang sama. Mereka terburu-buru menjuluki orang, mereka orang yang kasar mulutnya, mereka orang yang demikian sama. Ahlul ghibah, tukang ghibah dan sebagainya, dijuluki ahlul ghibah. Itu ghibah ya akhi, tak boleh ya akhi, ghibah dosa. Kalimat hak, kalau ghibah itu dosa, siapa yang bilang ghibah itu tidak dosa? Tapi yang dimaksudkan adalah jangan kamu membicarakan ahli bid'ah, itu ghibah. Ini yang salah. Ketika dibantah, kamu membantah ayat yang mengatakan ghibah itu dosa. Oh iya, bingung kita. Ya ini yang namanya syubhat. Ayatnya benar, hadisnya benar, ghibah itu haram, tapi kemudian dipahami kepada masalah tahdzir ahli bid'ah dikatakan ghibah. Orang-orangnya, para ulama yang mencelanya disebut ahlul ghibah. Kerjanya membicarakan orang terus, katanya. Berkata Abu Ismail As-Sabuni, wa alamatul bid'ah ala ahliha badiyatun zahirah sallallahu alaihi wasallam
wahtiqarihim lahum wastighfafuhum bihim. Kata Abu Ismail As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, beliau berkata, ciri-ciri kebid'ahan pada golongannya, ini pada golongan ahli bid'ah, itu jelas tampak. Dan yang paling jelas dari ayat-ayatnya adalah, yang paling tampak dari ciri-cirinya adalah kerasnya permusuhan mereka terhadap pembawa-pembawa berita Nabi. Siapa pembawa berita Nabi? Ashabul Hadis, para ulama Ahlul Hadis. Para pembawa berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahtiqarihim lahum, dan pelecehan mereka terhadap ulama tersebut. Wastighfafuhum bihim, dan mereka menganggap rendah ulama-ulama tersebut. Ini ciri-cirinya. Paling jelas ciri-cirinya itu. An Qutaibah ibn Sa'id, dari Qutaibah ibn Sa'id qala, "Idza ra'aita ar-rajul yuhibbu ahla al-hadith fa innahu 'ala as-sunnah wa man khalafa hadha fa'lam annahu mubtadi'." Jika engkau melihat seseorang cinta kepada ahli hadis, maka ketahuilah bahwa dia itu di atas sunnah. Cinta kepada ahli hadis berarti di atas sunnah. Wa man khalafa hadza fa'lam annahu mubtadi', dan siapa yang menyelisihinya maka dia adalah mubtadi'. Demikian kata Qutaibah bin Sa'id. Berarti ucapan-ucapan tadi bukan satu dua ulama, sekian ulama sama semuanya pendapatnya. Bahkan kalau kita buka Aqidatus Salafnya, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, di situ disebutkan oleh beliau Abu Ismail As-Sabuni, disebutkan semua ulama. Barang siapa yang cinta pada fulan, sekian generasi disebut. Mungkin satu lembar lebih nama-nama ulama itu. Setelah disebutkan bahwa mereka adalah ahlu sunnah, yang cinta pada mereka adalah ahlu sunnah, ditambahkan. Dan mereka seluruhnya, yang disebut tadi, seluruhnya sepakat untuk membenci ahli bid'ah. Membenci ahli bid'ah, sepakat mereka. Nah, kalau sudah sekian ulama seluruhnya sepakat benci kepada ahli bid'ah, kemudian muncul orang-orang yang tidak benci kepada ahli bid'ah, bahkan bisa kerjasama, bisa yatabas-bas, berbasa-basi kepadanya. Apa ini? Muncul pertanyaan besar, orang ini siapa? Ahli sunnah. Muncul pertanyaan, jangan-jangan nanti model sufi yang ahli bidah semuanya dirangkul, dibaiki, dibasa-basahi atau dibikin toleransi, tapi kepada ahli sunnah benci. Siapa sebenarnya? Saya nggak suka sama mereka. Bisa baik kepada seorang Aqlani, bisa baik kepada seorang hizbi, bisa baik kepada seorang tablighi, bisa baik kepada seorang ikhwani, bisa bermuka manis dan sebagainya. Tapi begitu mendengar fulan, seorang salafi, saya nggak suka sama dia, terlalu keras, terlalu kaku, kasar. Ajib. Muncul pertanyaan besar, ini di pihak mana orang ini? Ikhwani fillah, azakumullah. Ini ciri-ciri ahli bid'ah. Ciri-ciri ahli bid'ah itu adalah, secara kesimpulannya setelah kita baca tadi ucapan ulama, pertama, memakai ucapan-ucapan samar, tidak jelas, yang bisa ditafsirkan kepada hak, bisa ditafsirkan kepada batil. Kedua, mencela salah seorang atau lebih sahabat-sahabat Nabi. Ketiga, mencela riwayat, menolak riwayat dan tidak menginginkan riwayat, menginginkan yang lain. Apakah dengan terang-terangan atau dengan takwil-takwilan. Pokoknya menolak. Yang keempat, itu ketiga. Yang keempat, ciri-ciri ahli bid'ah, dia berdoa kejelekan pada penguasa, caci maki, doa kejelekan kepada penguasa. Ini ciri-ciri. Yang kelima, menuduh dan mencela ashabul athar, para pembawa riwayat, para pembawa hadis dari kalangan ulama ahli sunnah. Demikian kurang lebih ciri-ciri ahli bidah sebagai patokan. Kalau kita membicarakan nanti sikap kepada ahli bidah itu siapa sih? Ini ciri-cirinya. Kalau kamu melihat ciri-ciri itu, hati-hati paling tidak. Kalau kita nggak berani
menghukumi, memang kita tidak pantas karena kita ini bukan ulama. Tapi ketika melihat ciri-ciri yang jelas seperti itu, hati-hati daripadanya, hati-hati kamu dari dia, mundur kamu, terus kamu berwaspada dari dia, begitu.